Halo teman-teman, para pejuang ASN. Kali ini saya akan membagikan soal-soal untuk jabatan fungsional analis kebijakan. Soalnya ada 50. Semoga soal ini nantinya bisa membantu teman-teman dalam belajar, sehingga teman-teman bisa sukses dalam tes ASN. Sebelum belajar, alangkah baiknya untuk di-subscribe sebagai dukungan atas channel ini dan partisipasi berkembangnya channel ini. Terima kasih teman-teman, selamat belajar. Kompetensi yang harus dimiliki semua analis kebijakan yang mencerminkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kebijakan agar mampu melaksanakan kajian dan analis kebijakan secara efektif disebut: A. Kompetensi inti, B. Kompetensi dasar, C. Kompetensi keahlian, D. Kompetensi umum, E. Kompetensi bidang. Jawabannya adalah A. Kompetensi inti. Kompetensi yang harus dimiliki analis kebijakan yang mencerminkan kemampuan dalam melakukan kajian dan analis kebijakan agar organisasi dapat menghasilkan informasi kebijakan yang berkualitas sesuai dengan jenjang jabatan tertentu disebut: A. Kompetensi inti, B. Kompetensi dasar, C. Kompetensi keahlian, D. Kompetensi umum, E. Kompetensi bidang. Jawabannya adalah C. Kompetensi keahlian. Berikut ini yang bukan termasuk metode pembelajaran non-klasikal adalah: A. Kegiatan e-learning, B. Penataran di badan diklat, C. Bimbingan di tempat kerja, D. Pelatihan jarak jauh, E. Magang atau pertukaran antara PNS dan pegawai swasta. Jawabannya adalah B. Penataran di badan diklat. Berikut ini yang bukan peran pejabat fungsional analis kebijakan di dalam siklus kebijakan adalah: A. Melakukan evaluasi kebijakan, B. Melakukan agenda setting, C. Memformulasikan kebijakan, D. Menganalisis implementasi kebijakan, E. Mengeksekusi sebuah kebijakan. Jawabannya adalah E. Mengeksekusi sebuah kebijakan. Salah satu kriteria yang digunakan dalam penilaian satuan hasil analis kebijakan yang menunjukkan keleluasaan cakupan dan tingkat kesulitan dari isu dan masalah kebijakan yang dianalisis merupakan pengertian dari: A. Kompleksitas, B. Kepemimpinan, C. Tingkat atau bentuk publikasi, D. Kemanfaatan, E. Satuan hasil kerja JFAK. Jawabannya adalah A. Kompleksitas. Salah satu kriteria yang digunakan dalam penilaian satuan hasil analis kebijakan yang menunjukkan konteks publikasi baik pada tingkat nasional maupun internasional atau terakreditasi dan tidak terakreditasi yang dapat berbentuk monograf kebijakan, buku referensi, serta artikel dalam jurnal disebut: A. Kompleksitas, B. Kepemimpinan, C. Tingkat atau bentuk publikasi, D. Kemanfaatan, E. Satuan hasil kerja JFAK. Jawabannya adalah C. Tingkat atau bentuk publikasi. Dalam proses pembuatan kebijakan, ruang kolaborasi yang dibangun antara JFAK dan dengan JF yang lain sangat fleksibel dan cair. Berikut ini yang bukan termasuk ke dalam bentuk kerjasama yang bisa dilakukan oleh JFAK dengan pihak lainnya, yaitu JF atau JA, yaitu: A. Mengumpulkan dan mengolah data bersama JF peneliti, B. Berdiskusi secara informal maupun formal melalui FGD bersama JF statistik, C. Melakukan diseminasi
atau memperoleh informasi kebijakan kepada Kabag Perencanaan. D. Merancang pelatihan analisis kebijakan bersama Kabid Kediklathan. E. Melaksanakan program kerja tahunan bersama rekan kerja lainnya. Jawabannya adalah E. Melaksanakan program kerja tahunan bersama rekan kerja lainnya. Pelatihan fungsional CFAK adalah pelatihan yang diperuntukkan bagi calon analis kebijakan dan analis kebijakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis, jenjang, dan level CFAK. Yang bukan kategori pelatihan CFAK adalah A. Pelatihan calon analis kebijakan, B. Pelatihan khusus analis kebijakan bagi pengangkatan pertama, C. Pelatihan teknis analis kebijakan, D. Pelatihan khusus analis kebijakan bagi CFAK in passing, E. Pelatihan analis kebijakan lanjutan. Jawabannya adalah C. Pelatihan teknis analis kebijakan. Tulisan yang dibuat untuk merespon suatu kebijakan tertentu atau khusus dengan tujuan untuk memberikan informasi atau pandangan lain bagi pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang terkait atas kebijakan yang dibuat, serta bagi masyarakat umum disebut A. Policy brief, B. Policy paper, C. Makalah kebijakan, D. Artikel kebijakan, E. Karya tulis ilmiah. Jawabannya adalah D. Artikel kebijakan. Berikut ini yang bukan termasuk dalam contoh hasil karya CFAK berupa karya tulis kedinasan adalah A. Naskah akademik, B. Risalah kebijakan, C. Monograf kebijakan, D. Telaahan staf, E. Buku pedoman. Jawabannya adalah B. Risalah kebijakan. Yang diputuskan atau tidak diputuskan oleh pemerintah termasuk dalam definisi sebagai kebijakan adalah pengertian kebijakan menurut A. M. C. Lemay, B. Thomas Dye, C. Friedrich, D. Sarkansky, E. William Dunn. Jawabannya adalah B. Thomas Dye. Berikut yang termasuk contoh kebijakan sebagai proposal spesifik adalah A. Kebijakan di bidang pendidikan, B. Kebijakan pengurangan angka kemiskinan, C. Kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak, D. Kebijakan program pengarus utamaan gender, kebijakan peningkatan nilai investasi, dan pendapatan pengusaha kecil sebagai implikasi pengalihan subsidi bahan bakar minyak untuk usaha kecil. Jawabannya adalah C. Kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak. Sebuah proses atau rangkaian kegiatan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik adalah pengertian kebijakan publik menurut A. Anderson, B. William Dunn, C. Somit dan Peterson, D. Kay, E. Lester dan Stewart. Jawabannya adalah E. Lester dan Stewart. Berikut ini adalah kerangka kerja kebijakan yang dipopulerkan oleh Subarsono yang dalam realitasnya ditentukan oleh beberapa aspek kecuali A. Tujuan yang akan dicapai, B. Sumber daya yang mendukung kebijakan, C. Referensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan, D. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, E. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Jawabannya adalah C. Referensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Berikut adalah tugas analis kebijakan untuk dapat menghasilkan informasi kebijakan kecuali A. Merumuskan masalah, B. Membuat pemetaan masalah, C. Memberikan
rekomendasi, D. melakukan monitoring, E. melakukan evaluasi. Jawabannya adalah B. membuat pemetaan masalah. Contoh kebijakan substantif menurut Anderson adalah A. kebijakan pengurangan angka kemiskinan melalui kebijakan beras miskin, B. kebijakan bantuan operasional sekolah, C. kebijakan penggunaan sabuk pengaman jika mengendari atau menjadi penumpang dalam mobil, D. kebijakan subsidi BBM bagi pengendara roda 2 dan kendaraan angkutan umum, E. kebijakan beras untuk orang miskin dan penerima PKH, kebijakan libur Hari Raya Idul Fitri untuk menghormati orang beragama Islam yang sedang melaksanakan ibadah. Jawabannya adalah A. kebijakan pengurangan angka kemiskinan melalui kebijakan beras miskin. Berikut ini yang bukan sumber-sumber kebutuhan kebijakan adalah A. peraturan perundang-undangan, B. program legislasi, C. dokumen perencanaan, D. dokumen kebijakan, E. isu-isu aktual. Jawabannya adalah D. dokumen kebijakan. Proses perumusan atau pemilihan masalah kebijakan publik seringkali irasional. Di bawah ini alasan irasional dalam pemilihan isu atau masalah dan juga proses pembuatan kebijakan, kecuali A. instruksi atau perintah, B. persepsi, C. pengalaman, D. mental block, E. perbedaan penilaian. Jawabannya adalah D. mental block. Untuk menentukan kualitas analis kebijakan dalam Peraturan Nomor 32 Tahun 2014 diatur analis kebutuhan yang menentukan kualifikasi PNS berdasarkan latar belakang pendidikan. Berikut yang bukan termasuk dalam kriteria ijazah bagi seorang PNS fungsional analis kebijakan adalah A. Diploma 3, B. Sarjana, C. Master, D. Doktor, E. Profesor. Jawabannya adalah A. Diploma 3. Berikut ini yang bukan termasuk indikator penetapan formasi jabatan fungsional menurut Perkalan Nomor 33 Tahun 2014 adalah A. ruang lingkup kebijakan, B. jumlah kebijakan yang dihasilkan, C. karakteristik pekerjaan, D. tugas dan wewenang instansi pembina analisis kebijakan, E. analis kebijakan. Jawabannya adalah D. tugas dan wewenang instansi pembina analis kebijakan. Pengertian analis kebijakan publik menurut Thomas R. Dye tahun 1981 adalah A. suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan. B. segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. C. sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. D. suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. E. suatu disiplin ilmu sosial terapan yang memanfaatkan berbagai metode dan teknik untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan. Jawabannya adalah E.
Suatu disiplin ilmu sosial terapan yang memanfaatkan berbagai metode dan teknik untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan. Kebijakan publik tidak hanya berupa apa yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah, karena keduanya sama-sama membutuhkan alasan-alasan yang harus dipertanggungjawabkan. Adalah pendapat dari A. Thomas R. Dye, B. William Dunn, C. David Easton, E. Chief J. O. Udoji, E. Howlett N. Ramesh. Jawabannya adalah C. David Easton. Berikut ini adalah urutan yang benar dari proses pembuatan kebijakan menurut William Dunn. Adalah A. Perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, penilaian. B. Identifikasi masalah, agenda setting, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi. C. Input, sistem politik, output. D. Penyusunan agenda, formulasi, dan legitimasi, implementasi, evaluasi, kebijakan baru. E. Agenda setting, formulasi, kebijakan, membuat keputusan, implementasi, kebijakan, monitoring, dan evaluasi. Jawabannya adalah A. Perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, penilaian. Berikut ini adalah kelemahan umum kegiatan analis kebijakan yang berbeda dari ilmu-ilmu lainnya. A. Sering tidak relevan dengan informasi yang dibutuhkan pembuat keputusan. B. Memiliki pandangan sempit yang diakibatkan oleh orientasi klien dan tekanan waktu. C. Kesulitan menerjemahkan penemuan ke dalam tindakan pemerintah. D. Mengabaikan alternatif di luar program. E. Merupakan hayalan dalam perencanaan bila proses politik diabaikan. Jawabannya adalah B. Memiliki pandangan sempit yang diakibatkan oleh orientasi klien dan tekanan waktu. Satu, institusional model. 2. Proses model. 3. Rasional model. 4. Incremental model. 5. Group model. 6. Elite model. 7. Public choice model. 8. Game theory model. Adalah model-model kebijakan menurut A. Thomas R. Dye, B. William Dunn, C. David Easton, D. Chief J. O. Udoji, E. Howlett N. Ramesh. Jawabannya adalah A. Thomas R. Dye. Berikut ini adalah sasaran penetapan standar kompetensi jabatan fungsional analis kebijakan kecuali A. Pengangkatan dalam dan dari jabatan fungsional analis kebijakan yang berbasis kompetensi. B. Pembinaan dan pengembangan karir bagi jabatan fungsional analis kebijakan yang efektif dan akuntabel. C. Tersedianya acuan dalam pelaksanaan tugas analis kebijakan. D. Tersedianya analis kebijakan yang akuntabel dan berintegritas. E. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional di bidang kebijakan yang berkualitas. Jawabannya adalah D. Tersedianya analis kebijakan yang akuntabel dan berintegritas.
Kompetensi yang harus dimiliki semua analis kebijakan yang mencerminkan kemampuan mengenai prinsip-prinsip dasar dalam melakukan kajian dan analis kebijakan adalah pengertian dari A. Kompetensi analis, B. Kompetensi politis, C. Kompetensi inti, D. Kompetensi dasar, E. Kompetensi keahlian. Jawabannya adalah D. Kompetensi dasar. Kompetensi yang harus dimiliki analis kebijakan yang mencerminkan kemampuan dalam melakukan kajian dan analis kebijakan agar organisasi dapat menghasilkan informasi kebijakan yang berkualitas sesuai dengan jenjang jabatan tertentu adalah pengertian dari A. Kompetensi analis, B. Kompetensi politis, C. Kompetensi inti, D. Kompetensi dasar, E. Kompetensi keahlian. Jawabannya adalah E. Kompetensi keahlian. Kemampuan untuk menghasilkan informasi kebijakan yang berkualitas adalah pengertian dari A. Kompetensi analis, B. Kompetensi politis, C. Kompetensi inti, D. Kompetensi dasar, E. Kompetensi keahlian. Jawabannya adalah A. Kompetensi analis. Kemampuan untuk mengadvokasi informasi kebijakan adalah pengertian dari A. Kompetensi analis, B. Kompetensi politis, C. Kompetensi inti, D. Kompetensi dasar, E. Kompetensi keahlian. Jawabannya adalah analis kebijakan yang tidak dapat mencapai target angka kredit yang ditetapkan dalam SKP dikenakan sanksi sebagai berikut kecuali A. Apabila pencapaian SKP pada akhir tahun kurang dari 25% dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. B. Apabila pencapaian SKP pada akhir tahun hanya mencapai 25% dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. Apabila pencapaian SKP pada akhir tahun hanya mencapai 35% dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. D. Apabila pencapaian SKP pada akhir tahun hanya mencapai 45% dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. E. Apabila pencapaian SKP pada akhir tahun hanya mencapai 55% dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jawaban yang betul adalah E. Apabila pencapaian SKP pada akhir tahun hanya mencapai 55% dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian angka kredit bagi analis kebijakan ahli pertama sampai dengan analis kebijakan ahli utama yang melaksanakan kegiatan subunsur kajian dan analis kebijakan baik secara individual maupun dalam tim harus memenuhi kriteria dan prosedur penyusunan satuan hasil sebagai berikut kecuali A. Efektivitas, B. Kepemimpinan dalam melakukan dialog, advokasi, dan negosiasi, C. Waktu penyelesaian, D. Tingkat dan atau bentuk publikasi, E. Kemanfaatan. Jawabannya adalah A. Efektivitas. Mengikuti diklat prajabatan sebelum mendapatkan SKPNS merupakan kegiatan seorang fungsional dan analis kebijakan dalam A. Unsur utama, B. Unsur pendidikan, C. Unsur kajian dan analisis, D. Unsur pengembangan profesi, E. Unsur penunjang. Jawabannya adalah B. Unsur pendidikan. Memperoleh penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan, atau penghargaan merupakan kegiatan seorang fungsional analis kebijakan dalam A. Unsur utama, B. Unsur pendidikan, C. Unsur kajian dan analisis, D. Unsur pengembangan profesi, E. Unsur penunjang. Jawabannya adalah D. Unsur pengembangan profesi.
Melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi, dan negosiasi kebijakan merupakan kegiatan seorang fungsional analis kebijakan dalam A. Unsur utama, B. Unsur pendidikan, C. Unsur kajian dan analisis, D. Unsur pengembangan profesi, E. Unsur penunjang. Jawabannya adalah C. Unsur kajian dan analisis. Berperan aktif dalam seminar, lokakarya, konferensi, delegasi ilmiah. Di bidang kebijakan merupakan kegiatan seorang fungsional analis kebijakan dalam A. Unsur utama, B. Unsur pendidikan, C. Unsur kajian dan analisis, D. Unsur pengembangan profesi, E. Unsur penunjang. Jawabannya adalah E. Unsur penunjang. Berikut yang bukan termasuk pangkat dan golongan ruang dari seorang fungsional analis kebijakan adalah A. Pangkat penata muda tingkat 1, golongan atau ruang 3A. B. Pangkat penata golongan atau ruang 3C. C. Pangkat penata tingkat 1, golongan atau ruang 3D. D. Pangkat pembina golongan atau ruang 4A. E. Pangkat pembina utama madya golongan atau ruang 4D. Jawabannya adalah A. Pangkat penata muda tingkat 1, golongan atau ruang 3A. Jenjang jabatan dan pangkat dari seorang fungsional analis kebijakan berikut ini yang benar adalah A. Jabatan ahli pertama, tingkat penata tingkat 1. B. Jabatan ahli muda, pangkat penata muda tingkat 1. C. Jabatan ahli muda, pangkat penata. D. Jabatan ahli madya, pangkat pembina utama madya. E. Jabatan ahli utama, pangkat pembina utama muda. Jawabannya adalah C. Jabatan ahli muda, pangkat penata. Fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah disebut A. Fungsional analisis kebijakan, B. Jabatan fungsional analis kebijakan, C. Para pejabat fungsional analis kebijakan, D. Analis kebijakan. Jawabannya adalah B. Jabatan fungsional analis kebijakan. Pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah disebut A. Fungsional analis kebijakan, B. Jabatan fungsional analis kebijakan, C. Para pejabat fungsional analis kebijakan, D. Analis kebijakan. Jawabannya adalah D. Analis kebijakan. Kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan pada pokok kegiatan seseorang analis kebijakan merupakan kajian dan analis kebijakan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut kecuali A. Profesionalisme, B. Akuntabilitas, C. Prioritas, D. Efektif dan efisien. Jawabannya adalah C. Prioritas. Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional analis kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir yang bersangkutan disebut A. Angka kredit, B. Dupa, C. Unsur utama, D. Unsur penunjang. Jawabannya adalah A. Angka kredit. Berikut ini adalah yang termasuk dalam organisasi profesi analis kebijakan, yaitu A. AKPI, B. AAKI, C.
MAKPI. D. AKUI. Jawabannya adalah B. AAKI. Kewajiban dari Lembaga Administrasi Negara atau LAN sebagai instansi pembina jabatan fungsional analis kebijakan adalah kecuali A. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional analis kebijakan. B. Menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional analis kebijakan. C. Mengusulkan tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan. D. Mensosialisasikan organisasi jabatan fungsional analis kebijakan. Jawabannya adalah D. Mensosialisasikan organisasi jabatan fungsional analis kebijakan. Berikut ini yang bukan merupakan jenjang jabatan fungsional analis kebijakan tingkat ahli adalah A. Jabatan fungsional analis kebijakan ahli pratama. B. Jabatan fungsional analis kebijakan ahli muda. C. Jabatan fungsional analis kebijakan ahli madya. D. Jabatan fungsional analis kebijakan ahli utama. Jawabannya adalah A. Jabatan fungsional analis kebijakan ahli pratama. Unsur kegiatan jabatan fungsional analis kebijakan yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang. Berikut ini yang bukan merupakan sub-unsur utama adalah A. Pendidikan. B. Kajian dan analis kebijakan. C. Organisasi profesi. D. Pengembangan profesi. Jawabannya adalah C. Organisasi profesi. Berikut ini adalah kegiatan sub-unsur kajian dan analis kebijakan yang dapat dilakukan oleh seorang fungsional analis kebijakan kecuali A. Melakukan riset dan penelitian kebijakan. B. Memberikan rekomendasi kebijakan. C. Melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi, dan negosiasi kebijakan. D. Melakukan publikasi hasil kajian kebijakan. Jawabannya adalah A. Melakukan riset dan penelitian kebijakan. Berikut ini adalah kegiatan sub-unsur pengembangan profesi yang dapat dilakukan oleh seorang fungsional analis kebijakan kecuali A. Membuat modul bahan ajar diklat kebijakan. B. Mengembangkan buku pedoman tentang kebijakan. C. Memperoleh gelar kehormatan akademis. D. Mengajar atau melatih pada diklat kebijakan. Jawabannya adalah D. Mengajar atau melatih pada diklat kebijakan. Nah, itu dia teman-teman, soal-soal yang sekiranya bisa membantu teman-teman sebagai gambaran nantinya saat teman-teman menjalani tes P3K di tahun 2023 ini. Jangan lupa sekali lagi untuk membagikan video ini dan subscribe sebagai dukungan atas channel ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.